Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Ikhwana fillah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kita, doa Nabi Adam ketika sudah melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Allah dengan ucapan Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna, kata Nabi Adam, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah melakukan dosa dan kesalahan kepadamu. Wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kesalahan yang kami lakukan berdua bersama istriku, wa tarhamna, dan tidak kau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami tergolong menjadi orang yang rugi. Nabi pun mengakui kesalahannya. Seorang yang sudah diutus menjadi khalifah, yang sudah lebih tahu akan mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan dosanya. Apa alasan Nabi Adam melakukan dosa di dalam syurga? Karena dirayu oleh istrinya, pendamping hidupnya yang cantik, yang molek, yaitu Hawa. Apa katanya ya bang? Taqraba hadhihi syajarah. Ayo dekati dulu pohon ini. Allah mengatakan tidak pegang, tetapi mendekati saja. Ini adalah larangan Allah. Tetapi apa? Karena dirayu Nabi Adam, akhirnya jatuhlah dia ke dalam dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Lalu 200 tahun lamanya dipisahkan bersama Hawa setelah dikeluarkan dari surga menuju dunia yang kotor, menuju dunia yang sepi, maka dipertemukanlah di satu tempat yang disebut dengan Jabal Rahmah atau Tanah Arafah. Makanya Arafah disebutkan di dalam ulama, dinamakan Arafah, Arafa yu'rifu arafatan, tempat mengenal. Siapa yang saling kenal mengenal? Yaitu Nabi Adam bersama istrinya Hawa. Adam galau, Adam sedih. Akhirnya 60 tahun dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Berkali-kali dia baca. Lalu setelah dia baca 60 tahun, akhirnya taubat beliau diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Arafah inilah dipertemukan oleh Allah dengan istrinya. Karena saat itu ketika dia dibuang dari syurga, maka Nabi Adam diturunkan di kota atau di dunia yang disebut dengan negara India sekarang atau Sri Lanka yang dulu. Sehingga pun Hawa diturunkan di sebuah tempat yaitu kota Jeddah. Sampai sekarang disebut dengan Jeddah, Jeddah, artinya nenek moyang. Karena dulu Hawa ketika dikeluarkan dari surga, dia dibuang ke tanah Jeddah, yaitu kota Jeddah yang sekarang. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah hamba yang kotor. Perlu kita menyadari diri kita banyak yang salah. Tidak ada yang sempurna melainkan sempurnanya Allah. Dan Nabi Muhammad pun juga adalah Nabi yang maksum dan tidak pernah mengatakan dirinya suci di hadapan para sahabat, tetapi beliau tetap membacakan diri, membiasakan diri untuk beristighfar dengan tujuan li ta'limi ala ummah, untuk mengajarkan umatnya. Padahal beliau sudah maksum, sudah dijamin masuk surga bighairi hisab. Dan orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengingat ya, perlu kita menyadari diri kita. Apa yang perlu kita sadari adalah umur ini ada batasnya. Waktu hidup ini ada batasnya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, apa kata sahabat Rasulullah? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Anas menyampaikan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Ma min muammarin yu'ammaru fil Islam.
Siapa saja yang dikaruniai, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur arba'ina sanatan. Umur yang diberikan itu umur 40 tahun. Dia menjumpai umur 40 tahun. Maka orang yang menjumpai, kata Rasulullah, umur yang 40 tahun, illa sarrafallah anhu, Allah akan membuang darinya itu salatata anwa'im minal bala. Hilang padanya yaitu 3 macam bala, 3 macam penyakit. Yang pertama al-junun. Orang yang mencapai umurnya 40 tahun tidak ada kalimat junun, jogang-jogangan, stres. Ini kalau udah umur 40 tahun. Kalau lebih dari 40 tahun ternyata dia jogang, udah sampai selamanya di akhir umurnya akan demikian. Nah, makanya umur kesempurnaan Nabi ketika diangkat menjadi Rasul yaitu pada umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun itu adalah menjumpai atau mencapai namanya kedewasaan yang sempurna. Setelah junun, sifat gila wal jazam, yaitu sifat gatal, koreng. Yang ketiga baros. Nah, Allah menghilangkan darinya dari penyakit yang ketiga adalah sifat atau penyakit belang. Orang yang kalau udah mencapai umur 40 tahun, maka kulit yang belang itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dia menjumpai umur 40 tahun masih dia punya penyakit belang, udah berarti ada kelainan yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Faida balagal khamsin. Kalau ada hambanya, hamba Allah, umat Nabi mencapai umur 50 tahun, sahalallahu lahul hasanat, maka Allah berikan dia kemudahan untuk melakukan kebaikan. Ini kalau dia menjumpai umur 50 tahun. Kemudian faida balagos sitin, kalau dia menjumpai umur 60 tahun, razaqahallahul inabata mimma yuhibbun. Maka Allah akan memberikan dia rizki bima yuhibbu, dari rizki apa yang dia cintai dan paling sukai. Nah, ini kalau orang sudah menjumpai umur 60 tahun, Allah akan berikan dia rizki dengan rizki yang dia mau. Nah, ini kalau udah umur 60 tahun. Kemudian faida balagos sitin, kalau dia menjumpai umur tadi sitin ya 60. Sekarang yang ketiga faida balagos sab'in, kalau umurnya mencapai 70, apa kelebihan 70 umur seseorang tersebut? Ahabballahu ta'ala wa ahbuhu ahlis sama. Ahabballahu ta'ala, Allah akan mencintai dia, wa ahbuhu ahlus sama, dan dicintai oleh penduduk langit. Siapakah penduduk langit? Tentu para malaikat. Faida balagos samanin, kalau dia menjumpai umur 80 tahun, apa? Dia akan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu hasanatihi wa tajawaza an sayiatihi. Allah akan menerima semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ini kalau mencapai umur 80 tahun. Allah akan menerima semua, taqabbalallahu hasanatihi, akan menerima amal kebaikannya. Makanya kalau dia berdoa, Allah akan terima doanya. Kalau dia bermohon, Allah akan terima. Kalau dia minta ampun, Allah akan ampuni. Kalau dia minta kemudahan, Allah akan mudahkan. Ini kalau umur 80 tahun. Ya, namanya 40 tahun. Mau gimana, udah nggak berfungsi lagi. Ya, karena nggak kuat. Watajawaza an sayiatihi, dan Allah ampuni kesalahan yang dia lakukan, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Ini kalau umur 80 tahun. Faida balagotis ain, kalau dia menjumpai umur 9 tahun. Nah, ini apa kelebihan umur 90 tahun? Ghafarallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Ini kalau umur berapa? Umur 90. Tapi jarang ya, jarang. Bukan nggak ada, jarang sekali orang yang menjumpai umur 90 tahun. Paling 40 ke atas sudah. Sampai 60, ini kata Nabi, umur umat tuh sampai 60 atau 70. Ini dia. Tapi kalau udah menjumpai 90, ini sudah umur gratis. Ini sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Allah ampuni dosa-dosa yang umurnya 90 tahun yang telah lewat maupun yang akan datang. Nah, kemudian faida balagha mi'ata sanah, kalau dia mencapai umur 100. Ini ada enggak?
di antara kita yang umurnya 100? Mungkin ada ya, ada mungkin, tapi jarang ya, ada. Gimana kalau 100? Sumya habisallah fil ard. Oh, ini orang yang dinamakan habisallah, orang yang sudah gratis dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian wa haqqun 'ala Allah alla yu'adziba habisahu fil ardi. Dan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang yang sudah terjaga di dunia ini. Nah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah terima amal ibadah kita, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu jamaah sampai mana umur kita. Makanya kita tetap beristighfar, kemudian berdoa kepada Allah agar tetap panjangkan umur fi taatillah, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ada dalam khabar, yaitu sebuah cerita, ulama mengabarkan kepada kita bahwa orang yang sudah mencapai umur tua itu yanzuru fi wajhi syekh kulla yaumin khamsa marrat. Allah akan pandang kepada orang yang sudah tua itu oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 5 kali. Dia selalu jenguk 5 kali. Apa ucapan Allah ketika menjenguk orang tua tadi yang tua bangka? Gitu. Ketika datang Allah menuju dia, fayaqul, Allah katakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, kabira sinnuk, umurmu sudah tua, wa wahana 'adhamuk, tulang rusukmu sudah lemah, sudah enggak ada, tulang pinggang cepat sakit, lama duduk sakit, tidur banyak juga sakit. Wa qaruba ajaluk, umurmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat, mati sebentar lagi, kata Allah. Pastahyi minni, oleh karena itu, karena kamu sudah tua, tulang rusukmu sudah lemah, ajal sudah dekat, pastahyi minni, malulah kepada aku, kata Allah. Fa inni astahi an u'adziba dza syaiba, sesungguhnya orang yang malu kepadaku, aku pun juga akan malu menyiksa dia. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah menjadikan kita panjang umur, tetap fi taatillah. Allahumma ballighna fi Ramadan, Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin, wa ballighna wa basyirna ila 120 sanah. Allah menyampaikan umur kita sampai 120 tahun tetap dalam keadaan iman dan Islam. Umur kita jangan terlalu cepat dicabut oleh Allah, agar kita menjumpai namanya taubat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, tidak punya dosa dan kesalahan, dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.